Assalamualaikum my gengs, my bro, teman-teman dimanapun berada. Ketemu lagi dengan gua Uca Limau di Suka-Suka Uca. Sono. Kasihku, I love you. Sayangku, I miss you. Jangan lupa ya di like, komen, dan di subscribe. Hai deh. Nah, sekarang my gengs, my bro, kita lagi mau nyari sarapan nasi uduk. Kalau di tempat kita kan, kalau di Jakarta kan banyak ya. Di setiap gang belok kan ada nasi uduk, lontong sayur. Nah ini kita lagi mau nyari di sini, ada nggak kira-kira sarapan apa yang khas di sini? Oh my gengs, my bro, lihat nih. Backgroundnya itu Gunung Cerme. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Nah, coba bayangkan dinginnya air saat kita menyentuh untuk pertama kali. Sedingin sikap kamu ke aku saat aku nggak kasih duit jajan. Dingin. Nah, jadi kita mau nyari dulu sarapan apalah gitu. Kalau ada, biasa sih kalau di daerah Kuningan gini, mungkin ini kali bubur ayam. Tapi kita nggak tahu, kita coba itu cari ya. Nah, gengsi ya, my bro ya, kita lihat dulu ya. Kira-kira kita mau makan apa nih? Karena tumben bangun pagi, ya kan di rumah orang. Kalau di rumah sendiri ya kita bangun lebih pagi dari ini dong kerja. Oke, manggil my bro. Masih asri, ada padi, ada suara air baru gemericik. Wah, no kelihatan banget no Gunung Cermenya no. My gengs, my bro, no cakep no. Ini kalau sekitar jam 8 jam 9-an dan kalau kondisinya cerah, mungkin kelihatan jelas tuh Gunung Cermenya. Kita dapat sarapan nasi kuning. Nggak bisa ngomong lebih kencang soalnya rame yang beli, malu. Nasi kuning. Mana nih ya mas? Nggak ada. Oke. Sama tabak. Bikin konten. Enak. Rame tempatnya. Dari tadi ini mau ngomongnya gue malu. My gengs, my bro, tadi pagi kita ada sarapan nasi kuning bareng sama tim-tim yang lain, sama Pak Ade, Pak Sugi, sama nih si Semin yang megang kamera. Sekarang menjelang siang kebetulan ketemu nih. Jadi kita jalan sama dengan seseorang, itu Pak Sugi. Dia ini demen dia demen makan dia. Apa aja nih ya cemilan dipanggil. Tuh pernah tukang mie ayam, tukang soto, tukang garu-garu dipanggil Pak Sugi. Beli kagak diajak berantem. Jadi beliau sekarang lagi manggil tukang tahu gejrot. Nah sekarang kita tanya-tanya nih. Pak, dengan Pak siapa Pak namanya Pak? Pak Muhammad. Pak Muhammad. Udah lama dagang tahu gejrot Pak? Sudah 4 tahun. Oh baru 4 tahun. Bapak sebelumnya apa Pak? Kerja Sebelumnya kerja Pak? di bangunan. Kerja di bangunan. Sebelum jadi ini? Iya. Pak Muhammad asli dari sini? Asli dari sini, dari Talun. Talun. Itu wilayah Comberan Idul. Oh, masih Cirebon juga berarti ya? Masih Cirebon. Itu namanya Desa Cirebon. Desa. Oh, gitu. Ini dagang tahu gejrotnya keliling apa? Keliling saya ke Bima makanya. Dari jam berapa keluarnya, Pak? Ya ini baru keluar. Baru keluar. Sekitar jam 10-an lah ya. Ya. Sampai jam berapa biasanya? Sampai jam 4. Jam 4. Nah, dalam satu hari Bapak dagang nih, bisa laku berapa piring, berapa porsi? Kita bicara porsi aja lah ya. Ini nih. Porsinya lupa. Oh, Jadi kadang-kadang kalau habis aja.
Nah ya, kita bicara omset aja deh, dapat berapa sehari? Ya, itu kalau 150.000 bersih. Bersih, udah kepotong segala macam tuh. Ya. Udah makan siang, kebutuhan bapak mungkin udah ya. 150.000. Nah, 150 paling kecil. Paling banyak pernah sampai berapa, Pak? 200. Sampai 200, 250 ya? Itu setelah corona, sebelum corona atau di saat atau memang pas corona ini memang nggak perlu? pengaruh orang jualan dulu. Oh, Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Nggak pengaruh Pak ya? Jadi sebelum corona pun memang paling minim Bapak dapat 150.000 sehari. 150.000 sampai 200. Sampai 200 bersih itu ya. Oh, nggak ada pengaruh ya? Nggak ada pengaruh. Nih. Jadi alhamdulillah my gengs, my bro, dari beberapa jenis pekerjaan yang kita tanya, Bapak Muhammad ini nih, ternyata salah satu saya bukan satu ya, baru pertama kita ya yang nemuin yang memang nggak terpengaruh dengan COVID. Saya nggak pakai cabai pokoknya. Bahan-bahan dasarnya Pak, tahu ini Bapak ngambil bikin sendiri atau ada yang supply? Tahu ngambil. Ngambil Pabrik. pabrik mentah bentuknya. Bentuk udah matang. Oh, udah matang. Goreng. Udah goreng. Udah dikirim. Udah dikirim. Jadi Bapak ngambil tahu dalam keadaan udah siap, tinggal Udah diambil siap. aja sama Bapak. Tinggal kita ngolah intinya aja. Oh, tinggal ngolah bumbunya aja ya. Bumbu ngolah sendiri. Ngolah sendiri. Nah, kalau untuk sehari ini tahunya Bapak ambil bahannya itu berapa Pak? Hitungannya berapa kilo Pak? Kilo ya hitungannya? Enggak, Iya. kilo kan? Kalau di kampung itu satu kotak. Oh, satu kotak. Oh, satu papan. Itu isinya 400. 400 biji. 400 biji. Iya. Satu papan itu. Nah, Bapak ngambil berapa papan? Saya ngambil satu seperempat. Satu seperempat. 500 tahu. Berarti sekitar 500-600 lah ya? 500 tahu. Dan itu habis Pak biasanya Pak? Alhamdulillah. 500 tahu dari jam 10 sampai sore lah Pak ya paling Pak ya? Iya, Sampai jam 4, jam 5 lah. Alhamdulillah dagangan Bapak rata-rata selalu habis Pak Muhammad ya. Alhamdulillah ya, berarti peminatnya memang masih banyak nih dan nggak berpengaruh ternyata. Ada pengaruh. Dengan COVID ini Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak berpengaruh ya? Tahu sih nggak ada pengaruh. Nggak pengaruh ya? Oh, saya pikir ada pengaruhnya juga Pak, jadi yang belanja jadi sedikit, enggak juga ya? Iya. Karena pelanggan saya kan masih banyak. Iya. Nah, Bapak sendiri, mohon maaf, ada keluarganya ada Pak? Ada Keluarga saya ada 3. anak udah punya keluarga, udah punya nikah semua. Saya kita Jadi Bapak tinggal sendiri lah, tinggal berdua. tinggal berdua lah ya. Tambah cucu 1. Sama cucu 1. Jadi Bapak Muhammad ini mempunyai 3 orang anak dan 3-tiganya udah berumah tangga. Jadi kalau kita bicara soal beban kehidupan udah nggak terlalu berapa ya, karena anak-anaknya kan udah pada ya. Paling Pak Muhammad ini tinggal nyenengin cucu lah istilahnya. Cuma 1. Cucu cuma 1. Sekolah apa masih kecil Pak? Sekarang udah umur 11 tahun. 11 tahun. Berarti sekitar SMP tuh. SD. SD kelas 5. Kelas 5 ya? Kelas 5 SD kelas 5. Jadi ternyata Bapak Muhammad ini dagang tahu gejot baru 4 tahun setelah beliau melanglang buana lah di dunia bangunan itu 36 tahun. Dan beliau beristirahat karena kemauan sendiri Pak ya, karena memang merasa udah kayaknya nggak bisa lagi nih bersaing dengan tukang-tukang yang lebih muda gitu Pak ya. Gitu. Tapi kalau dari prospek Pak Muhammad, menurut Pak Muhammad nih kira-kira dagang ini menjanjikan nggak untuk sekarang atau mungkin ke depannya dagang ini? Terus Lanjut ya, dari segi penghasilan nih, Iya. 36 tahun di bangunan, per hari di bangunan dengan per hari di sini lebih besar mana Pak? Lebih besar ini nih ya? Soalnya kalau di tahunan itu minimal 150. Oh, Itu udah kotor. dan Ya. jadi kalau kita bicara sebenarnya angkanya sama Pak ya, cuman Iya, mungkin angkanya lebih ringanan ini kerjanya ya. Lebih dengan ini, Bapak nggak kotor, penghasilan lebih enak ini. Kenapa? Karena ini Bapak nggak perlu kotor-kotoran, nggak perlu ngaduk semen, paling dia ngeracik kuahnya doang Pak ya. Iya. Nggak perlu lagi angkat-angkat semen atau ngaduk-ngaduk. Oh, paling bedanya di situ Pak ya. Kita bebas. Oh iya, bebas. Mau Semaunya kemana kita. aja, semaunya kita. Kata kita jam berapa. Sampai nggak jadi makan, jadi bener Mang Geng. Kalau dagang kayak gini nih, enaknya berdagang adalah kita merangkap jadi bos, jadi karyawan, jadi anak buah tuh kita sendiri Pak ya. Nah, betul. Betul. Kalau kita kerja, yang kayak Bapak bilang bangunan kan harus mengikuti arahan dari mandor. Nah, Iya nggak Pak? Bapak masuk sono ambil ini kan enak. Jadi dalam sehari laku sekitar 500 tahu Pak ya? 500 tahun. Ya kalau 500 tahun itu bisa minimal masih sampai 2 setengah. Iya. Bapak ngitornya jauh nggak Pak? Ngiter-ngiter ini jauh nggak? Sampai sejauh mana? Siapa ke Bima? Berapa kilo dari sini? Kalau ke Bima ke sini 2 sekitar 3 kiloan.
Sampai sana. Ya, Nanti balik lagi ke sini. balik lagi. Nanti kita berangkat dari sini jam segini ya. Ah. Kita pulang jam 4 Oh gitu. sore. Sampai jam 5. Sampai jam 5. Lagi yang bro. Ini kita makannya sambil berdiri bukan karena apa-apa. Kalau saya makan ya duduk, Bapak diri jomplang ntar. Ngambilnya dia bingung gimana. Iya iya. Jadi alhamdulillah Bapak mau. Nah, niat Bapak untuk dagang ini dari mana Pak? Apa kemauan sendiri atau mungkin dari keluarga Pak dagang ini aja atau kok bisa gitu loh Pak? Siapa Pak yang apa yang membuat Bapak kok milihnya jadi ini? Apa dari keluarga atau kemauan sendiri? Iya, mau saya sendiri. Kalau keluarga tuh nggak pernah hati. Gimana Bapak ya? Ya, kalau saya begini ya begini. Nah, kenapa bisa milih dagang ini Pak gitu loh? Karena apa? Karena ini bebannya ringan. Bebannya ringan. Iya. Ringannya gimana Pak? Kita nggak mikirin risiko apa-apa, cuma bikin air doang. Oh nggak ada resikonya nggak banyak lah ya? Nggak banyak. Paling cuma air doang. Nah, kalau kita bikin bakso atau cilok, itu kan sebenarnya Oh, iya belanja dari pagi. benar-benar. Jadi kalau tahu gejrot ini, kalau kita bicara resikonya lebih ringan, lebih kecil karena kenapa Bapak cuma ngeracik bumbu ini aja. Nah, Bahan-bahan tahunya Bapak udah terima jadi gitu loh. Nah sementara kalau dagang yang lain, ini kita ambil contoh aja nih Pak ya. Iya. Dagang bakso kan mesti beli mentah. Dia masak. oleh ya. Bisa betul. ada juga yang beli dari bahan mentah diolah di pul sendiri Iya. Pak ya. Betul. Belum bumbunya lagi segala macam. Oh itu alasannya. Tapi niat untuk buka tahu gejrot nggak langsung tiba-tiba datang dong Pak. Sebelumnya memang udah ada kali. Maksudnya enak nih dagang tahu gejrot. Iya, Iya kan? itu udah ada. Oh. Udah ada. Nah di sini sendiri Pak tukang tahu gejrot, Bapak ada saingan lah gitu. Apa Banyak. banyak? Oh banyak yang dagang ini. Banyak. Di kampung saya itu kalau ya nggak gitu lah. Pernah nggak Pak mangkal di satu tempat, berhenti di satu tempat, ternyata ketemu temennya juga lagi mangkal di situ? Oh, cuma sering. Tapi kita ngobrol biasa kita. Bukan menganggap sebagai saingan ya? Bukan. Karena kan rezeki udah ada masing-masing. Nah, kalau kita kan ada ketemu ngobrol ketemu yang kalau udah ngobrol ya udah bisa masing-masing kan. Kalau bikin bumbu ini Pak, ini bikin bumbu proses bikin airnya ini berapa lama Pak? Paling 10 menit. Bahannya apa aja sih Pak kalau boleh tahu Pak? Hah? Bahannya apa aja sih bikin air itu kalau boleh tahu? Bikin air ini apa? Nah, ini bahannya ada racikannya nih. Apakah termasuk cuka juga? Enggak pakai. Ini nggak pakai cuka. Oh iya. Kalau pakai cuka itu kayak pempek pakai cuka. Soalnya apa? Asam. Ini Kalau enggak ya? enggak. Kalau tahu ya rasanya asam, itu berarti airnya ada yang kemarin. Oh bukan air baru. Bukan air baru. Kalau rasanya asam kan beda. Benar. Oh itu makanya saya suka tanya tuh. Bagian tanya. Oh ternyata gitu. Oh jadi gitu Pak ya? Iya. Cara biar kita tahu ini ilmu juga loh Pak. Iya. Kalau memang ternyata ada yang kita makan asap berarti mohon maaf airnya bukan air yang baru. Yang baru. Karena kita kalau jualan bisa nggak habis nih air ya. Makanya saya buang. Nggak mau lagi pakai yang lama ya. Nah, takutnya apa? Konsumen kita ada yang sakit. Nah Kan gitu kan. jadinya urusan. Urusan kan. Kalaupun nggak urusan sama hukum, urusan ya beban kita moral ya nggak Pak? Iya. Bikin orang sakit. Kan harus ada tanggung jawab. Jadi intinya adalah Bapak menganggap dagang tahu gejrot ini ya menjanjikan apa ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berarti paling tidak sampai beberapa waktu ke depan Bapak tetap mau dagang ini Pak ya? tetap untuk masa depan masa tua kita lah. Selagi kita masih sehat, Masih kita sehat. masih jalan. Karena kan ini kan yang dibutuhkan hanya jalan aja sih Pak ya? Iya. Nggak butuh banyak tenaga kan? Enggak. Cuman dorong. Paling sama lawannya hujan aja Pak ya? Ya bisa. Ya, harus jalan kita bersekat. Tapi kalau hujan malah tambah main. Oh justru kalau dalam kondisi hujan justru makin banyak yang beli ini? Nah, tapi habis istirahat hujan. Oh setelah selesai hujan? Nah, baru. Hujan udah kering-kering lah ya? Nah, itu Orang baru- nyari. baru. Nah, Biasanya di jam-jam berapa nih Pak orang ini mulai? ini sore. Oh sore. Sekitar jam 4. Oh cemilan sore lah ya gitu ya? Kalau Ba- gini hari sih jarang. Paling 1, 2 kadang-kadang. Mulai jam 4 sampai jam 5. Itu banyak tuh. Kayak nyari ini nih. Alhamdulillah. Pada nyari. Bapak nggak mangkal di depan depan sekolahan kan Pak? Enggak. Jadi ngitar aja gitu ya? Tinggal aja. Saya cuma berhenti istirahat di rumah terus. Lalu baru pulang. Nah, di antara rute yang Bapak lalui dari sini ke sana kan 3 kilo. Iya. Di tempat mana Pak yang biasanya paling ramai pelanggannya Pak? Ya, di daerah Utan. Berarti Kampus. Oh, kampus. Berarti sebelum nyampe yang Bapak bilang Bima itu ya?
Oh, itu paling rame. Itu rame. Di kampus. Kalau sore. Biasanya tuh mahasiswi nih yang demenin cewek-cewek nih yang demen tahu gejrot. Bener nggak, Pak? Betul. Pedes. Bocah kuliah anak. Bocah kuliah pedes lagi mesennya. Cabe banyak. Sebenarnya kalau mau pedes mah nggak usah pakai cabe, olesin aja balsam. Bapak ini tawa. Cabenya kayak apa tuh? Kalau beli. Kalau mahasiswi tuh pasti tuh cewek-cewek tuh demen pedes tuh, Sampai Pak. 15-20 biji. Buat satu ginian. Dia minta. Iya. Cewek-cewek. Harga ginian seporsi misalkan berapa pas seporsi gini, Pak? Ini kita jual murah 6.000. 6.000. Kalau satu yang beli 4, cabai 15, berarti ada 60 cabai. Lumayan juga, Pak. Nah kita kan nggak mikirin. Nggak mikirin itulah. Yang penting kualitas rasanya, Pak ya. Rasanya. Dan mereka pun senang. Nah senang. Tapi Pelanggan kita banyak. Tapi bener Pak, sampai 15 gitu. Pedes banget itu, Pak. Ada yang minta 20. Kadang-kadang kita ngambil sendiri. Anak-anak kita Dia yang ngambil. Iya. Ah, ngambil cabenya Bapak tinggal ngulek. Iya, tinggal pulang. Ambil sendiri. Ada ngambil. Emang nggak di mana. Mahasiswa itu memang paling oke lah kalau buat nyobain. Mana? Ada juga mungkin nasi Padang. Ya nggak? Nah. Ayam opor 1, kuahnya bagi 4. Ada juga begitu. Tapi saya rasain. Oke, Ma Geng, Ma Bro. Jadi itulah ngobrol-ngobrol saya bareng sama Pak Muhammad. Sekali mau klarifikasi nih. Ada juga yang bilang, Bang Uca, kontennya nggak jelas. Yang nggak jelas di mananya? Jelas kok, ada saya yang bawa, ada juga narasumber yang diobrolin. Kalau memang nggak jelas tujuannya mau kemana? Lah, yang penting mah kita bikin konten. Kan nggak ada regulasi khusus di YouTube ya nggak? Lu mesti bikin konten yang nggak ada. Kalau bagi kita tim, gue pribadi dan tim adalah kita bikin konten, yang penting kita bisa ngasih informasi ke masyarakat. Kalaupun ada informasi yang bisa dikasih, masyarakat bisa nerima. Kalaupun nggak ada, ya minimal kita berbagi pengetahuan kayak gini nih, rujak apa ini segala macam gitu. Nggak apa-apa, itu bagian dari dinamika lah ya. Ada juga yang senang sama konten kita, ada yang enggak. Buat teman-teman yang senang dan selalu mendukung, alhamdulillah. Buat teman-teman yang enggak apa-apa, makasih saran dan dukungannya serta kritiknya, terima kasih, kita tetap menerima dengan senang hati. Jadi buat teman-teman terima kasih, sampai ketemu dengan konten berikutnya. Nah kebetulan jangan lupa, ini di Cirebon nih Sam ya. Tadi pagi kita sarapan di Kuningan, makan tahu gejrot di Cirebon. Bisa bayangin kalau ntar mandi sorenya kita ada di Gilimanuk. Oke, teman-teman, Maging Marble, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat. Kira-kira di Cirebon ini mau ngapain lagi nih? Atau tiba-tiba mau lompat kemana lagi nih? Saya juga nggak tahu, tergantung bagaimana angin membawa. Oh, kayak Mr. Money ya nggak? Uang kaget. Ini namanya tahu gejrot kaget. Oke, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Tetap semangat, tetap usaha, tetap ikhtiar. Jangan putus asa. Sehat buat kita semua dan sukses buat kita semua. Kita juga doain semoga Pak Muhammad selalu sehat dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih bisa berdagang dan nyenengin cucunya, Pak ya. Iya. Sampai ketemu lagi ya, My Gang Smile. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.